Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, walaupun cuaca tidak mendukung ya, acara Dokmong tetap berjalan. Walaupun Ada santer titik, Ustaz. Walaupun media Instagram ya, ada Instagram, Telegram. Telegram. Karena Telegram mempunyai fitur yang bisa merekam ya, dan nanti bisa kita set ke kabel. Baik, marilah kita segera saja kita akan membahas pada malam ini tema yang sudah kita sebarkan, bahwasanya tema kita hari ini adalah keterikatan dengan hukum syara yang disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin untuk mengisi dan acara berita pun tidak bisa kita laksanakan ya, karena memang cuacanya ya ujur takilah karena hujan besar gitu ya. Jadi kita tetap bisa melaksanakan melalui media Telegram ini. Baik, sebagai penggantinya akan disampaikan oleh Pak Usihi ya, tema yang sama, waktu dan tempat. Mangga, silakan menyampaikan. Baik. Namanya. Syukron Ustaz Teguh atau Abah Anggup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah live ya, lewat aplikasi Telegram, karena memang kondisi dari sebelum Isya ya sudah hujan. Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan ini bermanfaat, dan insya Allah karena hujan ini kita semua diliputi keberkahan oleh Allah. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah qudwah kita atau suri tauladan satu-satunya manusia di bumi apabila kita menginginkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau misalnya kita ingin selamat, ya ikuti Nabi. Selamat dunia ikuti Nabi, selamat akhirat ikuti Nabi. Tentunya yang sangat kita harapkan adalah keselamatan di akhirat, di mana kehidupan selama-lamanya di sana, dan penentunya adalah kehidupan di dunia ini. Ketika kita memanfaatkan hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, baik dalam arti ibadah langsung atau ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah atau ibadah tidak langsung, baik dimensinya akidah, ibadah, akhlak, kemudian dimensi muamalah, itu semua harus senantiasa terikat dengan syariat. Baiklah, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hasanuddin di 2 pekan yang lalu. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan
angkat tema yaitu keterikatan terhadap syariat Allah. Temanya kurang lebih seperti itu. Tentunya setelah kita sudah membuktikan dengan akal kita bahwa Allah itu ada, kemudian Al-Quran itu adalah benar dari Allah, maka dan Nabi adalah contoh bagi manusia, jadi kalangan jenis manusia gitu kan, yang menjadi contoh bagaimana seharusnya manusia menjalani hidup. Maka apabila kita pengen ataupun ingin mengikuti apa yang Allah sudah tetapkan, ya berarti kita harus mengikuti Nabi. Jadi Allah itu memberikan kemudahan kepada kita semua, menunjuk ataupun menurunkan ataupun mengutus contoh ya dari kalangan kita, dari kalangan manusia. Contoh bagaimana manusia menjalani hidup itu dari kalangan manusia, yaitu Nabi Muhammad. Nabi akhir zaman, tidak ada nabi lagi setelah beliau. Maka dalam surah Al-Hasyr ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang telah Rasul berikan kepada kalian, terimalah, dan apa saja yang telah dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Jadi Al-Quran surah Al-Hasyr itu artinya sumbernya atau thubutnya qat'i kan, qat'i artinya 100% benar. Kemudian dalalahnya juga qat'i, atau dalil atau penunjukannya juga jelas juga, pasti juga 100% benar juga. Tidak ada para ulama yang menafsirkan lain terhadap surah Al-Hasyr ini gitu. Jadi ini sudah harus menjadi akidah, berarti harus menjadi akidah. Kalau misalnya kita tidak mempercayai Nabi, ya berarti kufur, tidak termasuk gitu kan. Alhamdulillah ya. Di surah Al-Hasyr ayat 7 ini sangat jelas sekali bahwa kita itu seharusnya mengikuti apa yang Rasul sampaikan ataupun apa yang Rasul perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Itu surah yang mengharuskan kita untuk mengikuti Nabi. Dan dalam surah Al-A'raf ayat 128 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku Muhammad adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Al-A'raf ayat 158. Jadi di dalam Al-Quran itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad atau saya adalah utusan Allah. Saya adalah utusan Allah untuk kalian semuanya, untuk manusia semuanya ya, manusia akhir zaman. Itu artinya sudah lengkap sudah gitu. Ketika kita ingin mengikuti apa yang Allah aturkan bagi manusia atau apa yang sudah Allah tetapkan bagi manusia, maka kita mengikuti Nabi. Dan para ulama dalam memahami ataupun ya dalam memahami bagaimana cara mengikuti Nabi dan bagaimana meninggalkan larangan Nabi itu memerinci gitu. Memerinci ke dalam dua hukum ya. Yang pertama hukum terkait dengan benda, dan yang kedua hukum terkait dengan perbuatan ya, hukum terkait dengan benda dan hukum terkait dengan perbuatan. Jadi terkait hukum terkait dengan hukum benda, hukumnya hanya ada dua gitu. Hukumnya hanya ada dua, yaitu halal atau haram.
halal atau haram. Tepatnya kaidahnya al-aslu fil asya'i al-ibahah malam yarid dalil tahrim. Hukum asal sebuah benda adalah boleh atau halal sampai dengan ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ini hukum asalnya ya halal. Hukum asalnya halal. Hukum asalnya halal. Tetapi ketika misalnya ada dalil, baik itu dalil qat'i maupun dalil dhanni yang mengharamkannya, maka dia menjadi haram. Jadi kita lihat meja berbahan kayu misalnya, yaitu hukum asalnya halal, dan ternyata tidak ada dalil yang mengharamkan kayu gitu kan. Oh iya, Mas. Oh, oke. Maka dia halal. Kemudian hukum batu, ya batu itu halal gitu kan, karena tidak ada dalil yang mengharamkan batu. Nah, nanti tapi berbeda ketika misalnya batu itu ternyata mengandung unsur doror gitu kan, merusak tubuh manusia. Ya ketika batu itu disangka kuat gitu, bisa merusak tubuh manusia, ya bisa batu itu menjadi haram. Termasuk misalnya rokok misalnya, rokok itu ya tidak ada dalil yang mengharamkan tembakau gitu kan. Yang mengharamkan tembakau itu tidak ada. Tetapi misalnya artinya itu halal kan. Tetapi misalnya ada orang yang sudah berpenyakit TBC misalnya, penyakit paru-paru ya, kemudian sudah ringkih, sudah sakit-sakitan, dan dokter mensyaratkan atau menyarankan agar tidak merokok karena merokok membahayakan kesehatannya, dan dia misalnya tetap melakukan aktivitas rokok, maka ya rokok itu bisa jadi haram bagi dia gitu. Termasuk misalnya ada orang misalnya yang punya penyakit diabetes misalnya, penyakit diabetes, dan dokter menyarankan jangan makan nasi. Jadi kalau misalnya makan nasi nanti bisa membahayakan tubuhnya. Maka seketika itu selama belum sembuh atau dokter belum menyatakan bahwa itu nasi itu boleh dimakan olehnya atau sehat dimakan atau tidak masalah dimakan olehnya, maka itu nasi bagi dia, hanya bagi dia saja, itu haram gitu kan. Ya, itu beda lagi pembahasannya, bukan pembahasannya. Nah, kemudian yang kedua adalah hukum terkait dengan perbuatan ya. Al-aslu fil af'ali tuqayyadu bihukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan itu terikat dengan hukum syara. Terikat dengan hukum syara. Jadi hukum asal perbuatan itu bukan boleh, tetapi terikat dengan hukum syara. Ya semua yang kita lakukan harus kita ketahui dalilnya, harus kita ketahui hukumnya apa gitu. Dan hukumnya itu kan ya ada 5 itu kan, ahkamul khamsah atau hukumnya 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Ada 5 itu. Dan semua perbuatan yang kita lakukan ya tidak lepas dari kelima hukum syara itu, tidak lepas dari itu, dan kita harus mengetahuinya. Termasuk misalnya hukum jalan-jalan misalnya ke laut, atau hukum jalan-jalan ke gunung, hukum misalnya bermain, hukum main game misalnya, hukum sholat, apalagi kan, hukum zakat, hukum jual beli, ya kita harus ketahui dulu. Jadi kalau misalnya kita belum mengetahui hukum-hukum tersebut hukumnya apa, atau perbuatan-perbuatan tersebut hukumnya apa,
maka ya harus dicari tahu dulu. Tentunya ya pertama kita statusnya sebagai mukallid kan, sebagai orang yang mengikuti ulama mujtahid, ulama yang mempunyai kemampuan untuk menggali hukum. Yang pertama dalam tahap awal ya seperti itu. Jadi agak ya bisa kita kan omong kosong kalau seseorang itu tidak pernah bertaklid. Jadi mungkin ada pandangan dari orang tertentu ya ataupun kelompok tertentu yang menyatakan bahwa tidak boleh bertaklid. Ya itu tidak mungkin. Taklid itu wajib gitu. Taklid itu wajib bagi awam, dan orang tidak mungkin langsung bisa menjadi ulama langsung, kan tidak mungkin. Harus taklid dulu. Taklid juga ya harus belajar juga. Taklid itu harus belajar juga. Tidak bisa taklid itu tidak belajar. Tidak bisa taklid itu tidak menuntut ilmu. Maka benar sekali bahwa Allah mewajibkan menuntut ilmu gitu kan. Banyak hadis-hadis yang terkait dengan kewajiban menuntut ilmu. Gitu. Jadi sebelum kita mengetahui hukum sesuatu itu, hukum perbuatan yang mungkin baru kita temui, misalnya apa ya, hukum menggunakan atau transaksi dengan Bitcoin misalnya, ya sebelum kita mengetahui ya jangan dulu kita lakukan, tapi langkah pertama adalah cari tahu hukum dulu. Apabila belum mengetahui ya kita posisinya mauquf gitu kan, berdiam atau tidak berpendapat dulu atau tidak melakukan gitu kan. Nah ketika sudah diketahui maka kita baru menentukan pilihan, apakah kalau misalnya wajib ya maka kita harus jalankan, kalau misalnya haram wajib ditinggalkan atau harus ditinggalkan. Ketika makruh, nah makruh ini pilihan gitu kan, karena makruh itu kan definisinya jika dikerjakan tidak apa-apa, dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Kemudian sunnah, sunnah itu pilihan juga, jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Kemudian mubah itu lebih pilihan lagi, bebas semua gitu. Jika dikerjakan tidak apa-apa, tidak dapat pahala, tidak dapat dosa gitu. Jika ditinggalkan ya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa gitu. Jadi dua hal itu ya yang perlu Muslim ataupun orang Islam ketahui terkait dengan hukum perbuatan. Barangkali itu sekedar pemantik diskusi dokmong kita kali ini. Nanti akan ditambahkan oleh Kang Ustadz Herman dan Abah Angguh. Walakumsalam, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib Guru yang telah memaparkan tadi tema hari ini, yaitu keterikatan dengan Allah. Itu sifatnya mengikat ya, harus. Jadi seorang muslim itu harus berhukum dengan hukum Allah gitu ya. Apakah hukum Allah itu bisa dilaksanakan semua? Ya tentu, karena itu dibutuhkan sebuah institusi untuk bisa melaksanakan hukum-hukum itu gitu ya. Apakah hari ini kita hanya sebagian saja yang bisa dilakukan? Oleh karena itu keperluan kita adalah sebuah institusi yang bisa menjalankan kami telah ditampilkan ya oleh Bapak Guru ini banyak hal gitu ya, dan tidak perlu wawasannya itu bahwa itu seperti itu gitu ya. Dengeran? Kurang kuat, Pak. Ya. Terlalu kecil. Ya. Jadi yang tadi dijelaskan oleh Al Gurzi, mudah-mudahan
dapat memberi gambaran ya bahwa tema hari ini adalah demikian ya, bahwasanya keterikatan dengan hukum syara itu sifatnya mengikat, wajib buat semua muslim gitu ya, harus diatur dengan hukum, hanya berhukum pada hukum Allah saja, bukan yang lain gitu ya. Ya karena dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat 49 itu, wa alaikum bainakum bima anjalallah. Jadi hendaklah berhukum dengan apa yang telah Allah turunkan ini juga Al-Quran dan Sunnah. Nah itu hanya itu saja, bukan sumber-sumber lain untuk kita ambil referensinya gitu ya. Hanya Al-Quran dan Sunnah. Lalu kemudian dengan ahkamul lima yang hukum wajib, sunnah, mubah, haram, dan apa satu lagi, begini, wajib, sunnah, haram, makruh ya, sama mubah gitu ya. Jadi itu nanti dari situ akan dijabarkan banyak dalil-dalil yang akan menghukuminya. Baik, untuk lebih luas, untuk lebih jauh, mari kita diskusikan atau kita turun untuk tanya jawab barangkali, atau menambahkan bagi Kang Herman mungkin, silakan. Sudah buka. Monggo. Cukup. Yang ngomong lah. Mulai cukup baik. Waktu rekamannya sedikit cukup. komentar Kang Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam tanda kutip jagate mengkenen ya, atis Masya Allah udah tapi tidak mengurangi niat kita untuk melaksanakan agenda mingguan kita ya, yakni dokmong yang seyogianya tadi offline di Badrussalam, berhubung satu dan lain hal, tambah juga jagate mengkenen, jadi kita lewat Telegram aja. Baik, Masya Allah tadi pemaparan dari Pak Guru Sihi ya. Pemaparan dari Pak Guru Sihi saya rasa udah mengena ya, bagaimana kemudian seorang muslim itu harus terikat dengan hukum syara gitu ya. Bahkan banyak surat, sebenarnya banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, kepada kita umat muslim gitu ya, pilihannya itu ya tidak ada yang lain, hanya mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan gitu. Sebagaimana dalam surat Al-Quran juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wal mu'minat idza qadallahu wa rasuluhu. Sungguh maaf, izin dulu. Apa? Wes. Udah uang. Itu Ada wes. yang kelihatan di sini. Di sini. Dada dulu. Enggak. Aduh. Iya, dawa. Wes. Salah. Jadi banyak tertebaran dalam Al-Quran itu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, bagi mukmin dan mukminah, seperti ayat yang Al-Fakir bacakan tadi,
bahwasanya wa makana lil mu'mini wal mu'minat, sungguh tidak pantas, tidak layak bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan apabila Allah sudah memutuskan satu perkara, apabila Allah dan Rasulullah memutuskan satu perkara, kemudian akan ada pilihan lain. Jadi jelas wajibnya terikat dengan hukum syara itu ya sudah tidak perlu diperselisihkan lagi, sudah tidak perlu lagi untuk digali lagi, karena memang sudah finish ya. Seorang mukmin itu baik laki-laki maupun perempuan itu harus terikat dengan hukum yang sudah Allah terapkan. Tidak ada dikasih pilihan lain kepada mereka itu, kepada umat muslim itu untuk memilih pilihan ketiga, sudah tidak ada. Jadi pilihannya itu hanya kepada apa yang Allah dan Rasulnya putuskan, sudah selesai gitu. Makanya tadi disinggung bagaimana seorang muqallid, yang orang yang taklid, karena memang kita bukan mustahid ya. Jadi kita hanya mengikuti saja ulama. Ya, ini poin-poinnya sebenarnya kalau saya pribadi yang saya ambil dari sini, poin merahnya itu di situ. Enaknya jadi muqallid itu seperti itu. Kita tidak perlu lagi terutama kita awam ya, terutama kita awam tidak perlu lagi harus bersusah-susah payah untuk bagaimana kemudian memahami makna Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, bagaimana dengan balaghahnya dan segala macamnya. Hanya dengan mengikuti ulama yang muktabar saja sudah cukup bagi awam seperti saya gitu. Jadi saya pernah lihat quotes-nya, PT-nya seorang ustadz ya di media sosial itu. Beliau mengatakan ya Allah itu tidak membebani sebenarnya kepada manusia itu, sebagaimana firman Allah, la yukallifu nafsun wa lam Allah tidak membebani, la yukallifu nafsun wa lam usaha, kan? La yukallifu nafsan illa usaha. Jadi Allah tidak membebani kecuali dengan kemampuan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita awam secara keilmuan, ya cukup kita jadi muqallid gitu. Jadi kalaupun kemudian ada selentingan-selentingan dari rekan-rekan kita misalnya yang mengatakan seolah-olah jangan hanya taklid begitu, tapi harus begini begono. Oke, di satu sisi ada benarnya juga, kita nggak bisa menyalahkan juga, karena seorang muslim itu kan dituntut untuk menuntut ilmu kan, diwajibkan untuk menuntut ilmu, bagaimana harus bisa memahami kaidah-kaidah untuk menggali sumber-sumber hukum tertentu kan, seperti dalam hal-hal yang membutuhkan ilmu macam iya. Cuman bagi awam ya cukup muqallid saja, ikuti ulama yang mutabar, yang kemudian ulama itu menjadi panutan, selesai. Kita hanya melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi sebisa mungkin apa yang Allah larang, meskipun itu tidak mudah. Jadi poinnya di situ. Kalau saya secara garis besar tadi sudah dijelaskan sama Pak Guru Sihi, bagaimana hukum asal perbuatan, bagaimana hukum asal benda gitu kan, sudah ya ahkamul khamsah tadi itu sudah masyhur lah, bagaimana seorang muslim itu harus berbuat didasarkan kepada yang 5 gitu. Jangan sampai tidak mengetahui porsi yang 5 ini gitu. Kemudian adapun yang tadi mengenai hukum asal dari benda itu ya mubah tadi, sampai ada hal-hal yang kemudian menjadikan dia berstatus hukum lain, seperti contoh diharamkan gitu. Ya kalau saya hanya sedikit menambahkan saja, keterikatan kepada hukum syara itu sudah jelas ya, sudah finish. Seorang muslim baik laki-laki maupun perempuan itu harus terikat dengan hukum syara. Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, sudah tidak perlu diperuncing lagi. Seorang muslim itu wajib taat dengan syariah. Taat dengan syariah sesuai dengan kemampuannya gitu. Kalau misalnya kita mampunya hanya sebatas misalnya awam, ya sudah, hanya itu. Hanya saja perlu digarisbawahi syariah itu ya tadi itu, jangan berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan berusaha sebisa mungkin untuk meninggalkan apa yang Allah larang gitu. Meskipun tidak mudah, jujur ini tidak mudah, karena bisa jadi seorang muslim itu bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, tetapi sulit untuk bisa meninggalkan apa yang Allah larang. Contoh dari sekian banyak hal, misalnya Allah perintahkan sholat, banyak muslim sanggup melakukan sholat, mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Tetapi begitu Allah perintahkan, ya maka Pak izin, kopi
Guys. Punten nana gangguan. Orang lapar dia udah gedok mong orang. Jadi lanjut tadi ya oke lanjut ya. Jadi tadi sampai kepada bagaimana seorang muslim itu harus terikat dengan hukum syara itu sesuatu yang memang sudah tidak perlu diperuncing, sudah tidak perlu berdebat lagi, hanya saja memang kemudian di saat mengerjakan perintah Allah itu sebisa mungkin kita kerjakan dan meninggalkan larangan Allah itu sebisa mungkin kita jauhi. Hanya saja ini dalam prakteknya gitu tidak semudah mengucapkan teorinya gitu. Contoh misalnya seorang muslim itu diperintahkan untuk sholat, insya Allah apabila seorang muslim dalam keadaan sehat, dia masih memiliki kesadaran idrosilabilahnya, dia pasti sanggup mengerjakan sholat itu. Tetapi di saat Allah perintahkan untuk menjauhi apa yang Allah larang itu, ini yang sulit gitu. Ada beberapa ulama yang berpendapat yang mudah yang sulit itu bukan mengerjakan apa yang Allah perintahkan, tapi yang sulit itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Ini memang betul realita, termasuk yang saya alami juga gitu kan. Di saat Allah perintahkan untuk sholat, kita berusaha mengerjakan sholat sebisa mungkin 5 waktu. Tapi di saat Allah perintahkan, Allah larang untuk contoh dalam hal misalkan gibah misalnya, ini mah gibah atau membicarakan orang lain itu kan masuk kategori gibah, karena kita ini tanpa sadar ikut gitu. Terus hal-hal yang mungkin yang secara tidak sadar bahwasanya itu adalah yang Allah larang, tetapi tanpa sadar kita laksanain juga, kita kerjain juga. Contoh banyak hal-hal yang contoh-contoh yang terjadi di lingkungan kita gitu, di kehidupan sehari kita itu. Ya justru itu yang ucapan ulama tadi, banyak yang sulit itu bukan mengerjakan perintahnya tapi menjauhi larangannya gitu. Jadi memang untuk saya pribadi gitu ya, khusus buat pribadi ya, untuk sampai ke titik itu memang tidak mudah gitu. Untuk sampai ke titik itu memang tidak mudah, harus betul-betul butuh apa ya, keistiqomahan gitu. Meskipun sampai saat ini belum sampai ke tahap itu, cuman ya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, sekuat tenaga ya kita usahain untuk tetap terikat dengan yang tadi hukum syara itu, karena perbuatan ini kemudian akan mendapatkan hisab ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Ya saya kira sedikit tambahan itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Gurusi tanggapi langsung. Halo. Sakit. Ya terkait dengan jadi saya pernah mendengar penjelasan, saya ada suaranya kan? Ada jelas Pak. Penjelasan dari Ustadz Wisondro ya, terkait dengan apa namanya, larangan dan perintah. Jadi ini kalau tidak salah kutipannya hadis ini dari hadis Bukhari Muslim an Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kafratu masailihim wa ikhtilafahum ala anbiya'ihim. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu, apa saja yang aku larang, fajtanibuhu, kalian maka jauhilah, wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang aku perintahkan,
fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah semampu kalian. Nah, kalau dalam hadis ini kan dijelaskan bahwa kalau misalnya larangan, mana itu kemanhu fajtanibuhu. Jadi kalau larangan itu hanya sampai dengan ditinggalkan saja. Tapi kalau perintah, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ketika perintah itu disuruh mengerjakan semampu kalian. Semampu kalian. Artinya kalau meninggalkan larangan itu sebenarnya lebih mudah daripada mengerjakan perintah gitu. Kalau meninggalkan larangan misalnya tidak makan babi, ya kita tinggal tidak makan babi saja susah. Enggak susah gitu kan, mudah. Misalnya kita meninggalkan tidak makan daging anjing, ya tinggal kita tinggalkan saja. Kita tidak minum minuman keras, ya tinggal kita tinggalkan, mudah gitu. Tapi sebaliknya kalau misalnya kita mengerjakan apa yang Allah larang, sebenarnya yaitu repot juga. Misalnya ada, mohon maaf, ada orang yang ingin berzina misalnya, tidak sah gitu kan, bukan suami istri. Berzina misalnya harus mencari hotel, harus mencari tempat yang kira-kira tidak diketahui orang, walaupun akhirnya nanti ketahuan juga kan, seperti salah satu mantan gubernur itu kan, ada kasusnya kan seperti itu gitu kan. Kemudian harus jalan-jalan kemana juga kira-kira tidak ada yang tahu. Kemudian harus beli alat kontrasepsi dan seterusnya. Ya ke hotel bayar gitu, misalnya ke kos-kosan juga bayar dan seterusnya. Nah itu sangat butuh effort ya, butuh dana banyak gitu, butuh kerja keras gitu kan. Kalaupun misalnya nggak punya modal, ya misalnya lari ke sawah-sawah misalnya, ya itu kan harus sembunyi-sembunyi, harus susah payah. Itu mengerjakan larangan. Mengerjakan larangan itu sebenarnya susah payah juga. Sudah susah payah kemudian berdosa kan. Tapi kalau misalnya meninggalkan larangan itu, ya kita tinggalkan saja gitu, lebih mudah. Nah, untuk yang perintah itu kita semampu kita gitu. Makanya ketika sholat kita ada halangan, misalnya kakinya sedang sakit, misalnya sakit asam urat misalnya, ya kita mengerjakan semampu kita gitu, semampu apa yang kita bisa. Nah itu penjelasan dari Ustaz Dwi Condro ketika menjelaskan terkait dengan larangan dan perintah. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu Ustaz. Mungkin ya tambahan lah. Ya baik, terima kasih Pak Guru Siu melengkapi semua penjelasan keterangan dari Kang Herman tadi. Mudah-mudahan sudah komplit ya, sudah lengkap semuanya. Semoga itu mau masih komentar lagi. Kang Ustaz mau komentar lagi. Udah puas. Oh, ya. Udah puas. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya baik. Jadi mudah-mudahan ya semuanya pada malam ini telah memenuhi ya tema yang menjadi sentral ini berkaitan dengan hukum syara ya, dengan syariat Allah. Nanti kurang lebihnya kalau ada yang pertanyaan silakan nanti di kolom komentar di Facebook ya, di Facebook Dakomang Indramayu. Jadi silakan bisa dilanjut kalau memang ada yang belum jelas. Demikian para pemirsa Dokmong ya, pemirsa Dakomang Indramayu. Baik, gimana kalau kita akhiri atau gimana ini? Cukup. Baik, ya. Pada kesempatan malam ini telah selesai ya, telah usai
apa yang menjadi agenda malam ini. Semoga disampaikan pada hari ini bisa memberi inspirasi di pemikiran buat sahabat semua. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim dan kita berhutur majelis subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 28